Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama Pak Nasir atau Salam Profesor Sobri Weseri yang menerima pemeriksaan yang yang terhormat Ustadz Andre Ilham selaku pengampu mata kuliah beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan materi yang bertemakan semiotika struktural, teori dan aplikasi terhadap karya sastra Arab. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Haidar Hamdi, kemudian ada Kohana Nabila, yang kemudian ada Desi Rizika, yang terakhir ada Zilfa Azhar. Submaterinya, yang pertama ada semiotika struktural sebagai pendekatan studi sastra, kemudian yang kedua ada semiotika struktural dalam tradisi kritik sastra Arab klasik, yang ketiga ada aplikasi analisis semiotika. Semiotika struktural sebagai pendekatan sastra, yaitu tindak penelitian secara umum memerlukan metode, pendekatan, dan teknik. Metode akan berfungsi sebagai batasan cara dalam melakukan tindak penelitian yang akan diterapkan dan telah diputuskan sebagai cara yang sesuai. Semiotika dalam tindak penelitian sastra menjadi salah satu pendekatan yang terhitung kerap digunakan dalam beragam penelitian sastra. Penggalian nilai dan makna melalui tanda-tanda yang terdapat pada karya sastra tentunya akan terkait erat dengan semiotika yang memiliki fokus pada sistem tanda. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya masih dengan semiotika struktural sebagai pendekatan sastra. Terkait dengan tindakan analisis semiotik terhadap karya sastra, pada fokus pembicaraan buku ini, maka penelitian sastra atau semiotika akan melibatkan bahasa yang dianggap sebagai media komunikasi dalam bentuk bahasa yang memuat banyak sistem tanda. Kajian semiotik membawa pada asumsi bahwasannya kajian tersebut merupakan kajian yang diterapkan pada karya sastra yang juga merupakan sistem tanda. Berfungsi sebagai sarana komunikasi estetis, sarana yang akan menghubungkan karya sastra dengan makna dan nilai-nilai yang terkandung untuk dipahami melalui proses interpretasi terhadap sintagma dan paradigma sebuah karya sastra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada semiotika struktural dalam tradisi kritik sastra Arab klasik. Dalam kritik sastra Arab klasik, semiotika struktural digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam sebuah teks sastra, seperti simbol, metafora, dan motif yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan atau dan makna tertentu. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami struktur naratif, alur cerita, dan hubungan antara karakter dalam sebuah karya sastra. Ready next. Semiotika struktural dalam tradisi kritik sastra Arab klasik juga memperhatikan kegunaan bahasa dan gaya sastra yang digunakan dalam teks sastra. Melalui analisis semiotik, kritikus sastra dapat mengungkapkan cara-cara penulis menggunakan tanda-tanda linguistik, menciptakan makna dan menyampaikan pesan kepada pembaca. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Submateri selanjutnya adalah aplikasi analisis semiotika. Semiotika struktural adalah suatu teori yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan dikembangkan lebih lanjut oleh Roland Barthes dan Michael Foucault. Teori ini berfokus pada analisis struktur dan simbolik dalam bahasa dan budaya, serta bagaimana mereka mempengaruhi makna dan interpretasi. Dalam analisis semiotika struktural, simbolik dan struktur dianggap sebagai elemen yang saling terkait dan mempengaruhi dalam membentuk makna. Simbolik merujuk pada simbol-simbol yang digunakan dalam bahasa dan budaya seperti kata-kata, gambar, dan budaya. Struktur sebaliknya merujuk pada cara bagaimana simbol-simbol tersebut diorganisir dan dihubungkan untuk membentuk makna yang lebih luas. Dan analisis
dilakukan dengan memfokuskan pada simbolik dan struktur yang digunakan dalam teks. Analisis ini meliputi analisis kata-kata, frasa, dan kalimat, serta bagaimana mereka diorganisir dan dihubungkan untuk membentuk makna yang lebih luas. Beberapa contoh aplikasi analisis semiotika struktural dalam karya sastra Arab termasuk yang pertama, analisis simbolik, yaitu analisis dilakukan dengan memfokuskan pada simbol-simbol yang digunakan dalam teks dan analisis dilakukan diorganisir dan dihubungkan untuk membentuk makna yang lebih luas. Yang ketiga, analisis makna. Analisis ini dilakukan dengan memfokuskan pada makna yang terkait dengan simbol-simbol dan struktur yang digunakan dalam teks. Dalam aplikasi analisis semiotika struktural terhadap karya sastra Arab, ya ini teori ini berfokus pada analisis struktur dan simbolik dalam bahasa dan budaya serta bagaimana mereka mempengaruhi makna dan interpretasi. Yang kedua, teori Bates. Teori ini berfokus pada analisis simbolik dan struktur dalam budaya serta bagaimana mereka membentuk makna yang lebih luas. Yang ketiga ada teorinya Foucault. Teori ini berfokus pada analisis struktur dan simbolik dalam budaya serta bagaimana mereka mempengaruhi makna dan interpretasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan aplikasi analisis semiotika. Yang pertama yaitu kelebihan. Uh, yang pertama meningkatkan pemahaman makna. Dimaksudkan analisis semiotika struktural dapat membantu meningkatkan pemahaman makna yang terkait dengan simbol-simbol dan struktur yang digunakan dalam teks. Yang kedua, meningkatkan analisis struktur, yaitu analisis semiotika struktur ini dapat membantu meningkatkan analisis struktur yang terkait dengan cara bagaimana simbol-simbol diorganisir dan dihubungkan untuk membentuk makna yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan analisis simbolik. Ya, ini dapat meningkatkan analisis yang terkait dengan simbol-simbol yang digunakan dalam teks. Yang terakhir, meningkatkan analisis makna, di mana analisis semiotika struktur dapat membantu meningkatkan analisis makna dengan makna yang terkait dengan simbol-simbol dan struktur yang digunakan dalam teks. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama yaitu keterbatasan analisis. um, Analisis semiotika struktural dapat terbatas pada analisis simbolik dan struktur yang digunakan dalam teks sehingga tidak memperhatikan konteks yang lebih luas. Yang kedua, keterbatasan interpretasi. Ya, ini keterbatasan dalam interpretasi makna ya, yang terkait dengan simbol-simbol dan struktur yang digunakan dalam teks. Yang terakhir ada keterbatasan aplikasi. Ya, ini terbatasnya karena memiliki budaya dan konteks yang berbeda. Lalu ini ada contoh karyanya ya dari analisis semiotika, yaitu contoh analisis semiotika terhadap sebuah puisi Arab klasik yang terkenal yaitu Qasidah Burdah karya Imam Al-Busiri. Puisi ini sangat terkenal di dunia Arab dan menjadi salah satu karya sastra Arab yang paling dihormati dan dikaji. Puisi ini sering dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dalam genre qasidah atau puisi panegyrik dalam tradisi sastra Arab. Yang pertama yaitu identifikasi tanda-tanda. Dalam qasidah Buddha, tanda-tanda yang bisa dianalisis mencakup kata-kata, metafora, dan simbol-simbol yang digunakan oleh Al-Busiri untuk menggambarkan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, penggunaan kata-kata seperti ya Mustafa, wahai yang dipilih, dan ya Habibullah yang berarti wahai kekasih Allah menjadi tanda-tanda penghormatan kepada Nabi. Lalu yang kedua, analisis struktur. Struktur puisi ini terdiri dari 10 bagian yang disebut madah, di mana setiap bagian memiliki struktur yang terorganisir dan mengikuti pola tertentu. Puisi ini memiliki irama dan pola yang teratur dengan pengulangan yang kuat dalam bentuk bait-bait yang berulang. Yang ketiga ada pemetaan makna.
Makna yang terkandung dalam Qasidah Burda berkisar pada penghormatan dan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemetaan makna melibatkan pemahaman tentang bagaimana penggunaan tanda-tanda dan struktur puisi ini menciptakan gambaran yang sangat kuat tentang konteks budaya. Konteks budaya yang perlu dipertimbangkan termasuk nilai-nilai keagamaan dan tradisi sastra Arab pada zaman Al-Busiri. Puisi ini ditulis pada abad pengaruh itu interpretasi. Interpretasi bagi salam, puisi ini dianggap sebagai ungkapan cinta yang sangat mendalam dan sebagai doa bagi keberkahan dan keselamatan bagi pengarang dan pembaca. Jadi kesimpulannya yaitu terkait dengan analisis semiotik terhadap karya sastra, maka penelitian sastra atau semiotika akan melibatkan bahasa yang dianggap sebagai media komunikasi dalam bentuk bahasa yang memuat banyak sistem tanda. Lalu yang kedua ada dalam kritik sastra Arab klasik, semiotika struktural digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam sebuah teks sastra seperti simbol, metafora, dan motif yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan dan makna tertentu seperti tadi contoh puisi sebelumnya Qasidah Burda. Lalu yang terakhir dalam analisis semiotika struktural terhadap karya sastra Arab, analisis dilakukan dengan memfokuskan pada simbolik dan struktur yang digunakan dalam teks. Syukron. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Dilanjut dulu ya, ke kelompok berikutnya. Iya, dilanjut dulu. Saya serahkan ke kelompok berikutnya. Ada yang persilakan. Mohon izin. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustadz Andri Ilham M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Telah Sastra pada sore ini serta teman-teman lainnya. Mohon izin kami langsung saja dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sosiologi sastra dan kajian terhadap novel dan cerpen Arab. Itu mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Imarul Alhamdulillah, Safari Rizkika, kemudian ada Siti Inaya. Boleh di next. Untuk yang pertama, oke, di sini kita akan membahas 3 submateri, ada konsep sosiologi sastra, kemudian ruang lingkup penelitian sosiologi sastra, dan sosiologi sastra sebagai pendekatan terhadap studi sastra Arab. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, disilakan kepada presentator yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ada konsep sosiologi sastra. Konsep adalah wilayah pemikiran. Pemikiran adalah asumsi-asumsi dasar yang melandasi keilmuan. Asumsi adalah anggapan dan terkaan awal dalam penelitian, asumsi yang mendasari berbagai latar belakang, konsep, dan metode yang hendak digunakan. Asumsi penting penelitian sosiologi sastra adalah sastra tidak akan lepas dari masyarakatnya. Asumsi ini menjadi dasar pemikiran dan pijakan peneliti. Pemikiran sosiologi sastra yang menjadi sentral hadirnya sosiologi sastra, hanya saja asumsi dan dasar pemikiran itu sifatnya abstrak. Ada kalanya asumsi dan dasar pemikiran tidak dicantumkan eksplisit, tetapi tetap ada. Konsep tersebut menandai bahwa sosiologi sastra akan meneliti sastra sebagai satu ungkapan historis, ekspresi suatu waktu sebagai sebuah cermin, dan yang kedua, karya sastra memuat aspek sosial dan budaya yang memiliki fungsi sosial berharga. Konsep sosiologi sastra akan melesat pada setiap genre sastra. Setiap genre memiliki pendukung secara kolektif. Ada sekelompok orang yang gemar kecepatan, tetapi tidak suka geguritan atau sebaliknya.
Lalu konsep sosiologi sastra tetap akan mempertimbangkan aspek estetika. Aspek fungsi sosial sastra memang menjadi penekanan wajib, namun tidak berarti harus meninggalkan unsur estetika. Harry Levin menyatakan bahwa melihat karya sastra bukan merefleksikan realita, tetapi membiasakan atau to reflect, bahkan mungkin merubah sehingga terjadi bentuk yang berlainan. Untuk mengembalikan ke bentuk asli, diperlukan interpretasi. Interpretasi sosiologi sastra jelas mengaitkan estetika dengan fungsi-fungsi sosial sastra. Interpretasi merupakan jalur konseptik sosial yang selalu dikaitkan dengan kaidah estetis. Lalu ada konsep estetika sosial. Sosiologi sastra memiliki konsep estetika yang begitu luas cakupannya, terutama konsep sosial sastra. Estetika sosial adalah bangunan estetik dari aktivitas sosial. Sastra selalu hadir dengan membangun estetika sosial yang berbeda dengan estetika lain. Estetika sosial memuat konsep-konsep sosial sastra. Persoalan penilaian estetik pada umumnya melahirkan konsep-konsep teoretis tentang sastra yang baik, sastra yang bernilai, atau sastra yang historis. Kemudian estetika tidak boleh lepas dalam pemahaman sosiologi sastra. Estetika adalah pembangun keindahan. Tiap-tiap konsep sosial sastra memposisikan sastra sebagai sebuah realitas, baik secara psikologis, sosiologis. Kedua ada konsepsi sosial sastra. Konsepsi sosial sastra amat lebar cakupannya. Masalah feminisme pun sering dikaitkan dengan konsepsi sosial sastra. Konsep-konsep dialogis, hegemoni, interaksionisme, dan realitas sosial yang menjadi bagian estetika sosial sering mewarnai konsep sosial sastra. Hal-hal yang bersifat anakronik, sinkronik, dan diakronik sering memetakan konsep sosial yang begitu panjang. Sosiologi teks, penerbit, pembaca, dan pengarang adalah esensi yang mesti disentuh dalam konsep kritis. Kadar konsep sosial setiap waktu juga sering berubah-ubah tergantung kebutuhan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. A. Mendalami interaksi sosial. Ruang lingkup sosiologi sastra tidak terlepas dari interaksi sosial karena merupakan perspektif interdisipliner dalam ilmu sastra yang mendalami interaksi sosial. Interaksi sosial dalam sastra kaya akan simbol, yang membuat sosiologi sastra sering diperdebatkan oleh para ahli karena banyaknya simbol yang tersebar. Sebagian ahli menganggap sosiologi sastra sebagai ilmu yang menawarkan pelacakan kebenaran, sementara Damono menyebutnya sebagai pendekatan. Sosiologi sastra memperhatikan aspek kemasyarakatan dalam sastra dan dapat dilihat sebagai perspektif ilmu dalam penelitian sosial sastra. Sebagai ilmu, sosiologi sastra memiliki langkah-langkah khusus dan metode tertentu. Penelitian dalam bidang ini dapat menyentuh aspek kemanusiaan secara mendalam, mirip dengan antropologi sastra dan psikologi sastra. Sosiologi sastra menelusuri manusia dari aspek sosial dan mengkaji karya sastra dari keterlibatan penikmat secara sosiologis. Eksperimentasi dalam sosiologi sastra mempertimbangkan bagaimana level sosial pembaca mempengaruhi interpretasi karya sastra. Dalam mempelajari sosiologi sastra, penting untuk tidak hanya mengikuti aspirasi pribadi, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta kemanusiaan yang lebih luas. Sebagai metode, sosiologi sastra menawarkan teknik dan strategi untuk memahami kenyataan sosial yang digambarkan dalam sastra. Penelitian ini dapat masuk ke wilayah sastra yang berkomitmen sosial, yang memperjuangkan atau menentang sejarah dan realitas sosial dan mengungkap pilihan-pilihan yang mendasari hubungan sosial. B. Memahami konteks sosial. Penelitian sosiologi sastra mencakup teks dan non-teks. Keduanya mengandung konteks sosial yang beragam. Teks mencakup karya sastra tertulis seperti cerpen dan novel, sementara non-teks adalah komentar, pendapat, dan resepsi terhadap karya sastra. Penelitian sosiologi sastra berfokus pada hubungan antara teks-teks tertentu dan masyarakat secara detail, meskipun ini tidak selalu berarti bahwa konteks sosial secara langsung terhubung dengan kondisi kepengarangan.
Peneliti sosiologi sastra bertugas menemukan konteks sosial yang mengitari karya sastra, hubungan status sosial penulis dengan nilai-nilai estetis teks, konteks ekonomi yang mempengaruhi kehadiran karya, serta relasi antara teks sastra dari realisme hingga modernisme. Sastra sebagai refleksi konteks sosial menciptakan ruang imajinatif yang penting untuk dianalisis. C. Sosiopsikologi sastra. Sosiopsikologi sastra menggabungkan aspek psikologi dan sosiologi untuk memahami sastra sebagai ekspresi individu dan aktivitas sosial. Sosiologi sastra sering memandang karya sastra sebagai hasil interaksi antara pengarang dan masyarakat, sementara psikologi sastra melihatnya sebagai refleksi dari sejarah psikologis penulis. Teori-teori psikologi seperti Freud dan Jung memberikan kerangka untuk memahami proses kreatif dalam sastra, baik sebagai sublimasi dan kompensasi kehidupan sehari-hari, maupun sebagai proyeksi kesadaran kolektif. Penggabungan sosiologi dan psikologi sastra memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang karya sastra, dengan sosiologi sastra berfokus pada interaksi sosial dan psikologi sastra pada struktur psikologis. Penelitian sosiologi sastra yang memanfaatkan aspek psikologi sastrawan, teks, dan pembaca tetap menempatkan sastra sebagai pantulan kehidupan sosial, dibantu oleh letupan selanjutnya akan dibacakan oleh Iya, pada poin selanjutnya sosiologi sastra sebagai pendekatan terhadap studi sastra Arab, di mana studi sastra ini menjadi subjek bagi para peneliti dan akademisi untuk memahami dinamika budaya, identitas, dan masyarakat Arab. Nah, salah satu pendekatannya relevan melalui lensa pandangan atau dari tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya apa sih itu sosiologi sastra. Secara simpelnya itu, sosiologi sastra itu kan cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip sosiologi ya dengan studi sastra. Jadi digabungin antara cabang ilmu sosiologi dengan sastra, di mana tujuannya itu untuk memahami antara masyarakat dan konteks sosialnya. Nah, pendekatan ini menyoroti bagaimana faktor-faktor sosial seperti faktor budaya, politik, ekonomi, sejarah pembentukan dan interpretasi karya sastra itu sendiri. Boleh next. Nah, masih dengan sosiologi sastra ini sendiri, konsepnya itu sebagai pendekatan untuk memahami dan menganalisis karya sastra. Tentunya karya sastra Arab ini membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika masyarakat Arab. Nah, sastra Arab ini seringkali mencerminkan relasi. Sebagaimana kita ketahui juga, sastra Arab pasti di dalamnya terkandung tentang segi sosial mereka, politik mereka, dan juga budaya masyarakatnya. Nah, mengapa demikian? Karena sastra ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas suatu bangsa, khususnya bangsa Arab ini. Dan juga sastra ini berperan dalam mengungkapkan pengalaman manusia, mengungkapkan sebenarnya apa yang telah terjadi terhadap bangsa Arab tersebut gitu. Kemudian sastra Arab ini juga menjadi salah satu cara utama di mana masyarakat Arab ini mengekspresikan dan merenungkan realitas sosial mereka, politik mereka, dan budaya mereka. Jadi melalui karya sastra ini bangsa-bangsa Arab itu terdahulu juga mereka bisa mengekspresikan keadaan kondisi real mereka, baik dari sisi sosial, politik, budaya, serta juga bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Nah, dengan menerapkan lensa atau pandangan dari sosiologi sastra ini sendiri, kita dapat mengidentifikasi atau menganalisis juga dan bagaimana sih tema-tema seperti identitas, keadilan sosial, politik, dan konflik sosial yang tercermin dalam karya sastra apa sih? Gitu. Di next. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa sastra Arab itu mencerminkan realitas kehidupan sosial, politik, dan budaya bangsa Arab. Yang pertama itu alasannya adalah tradisi naratif panjang, di mana sastra Arab ini memiliki warisan tradisi naratif yang kaya. Tentunya dengan historis bangsa Arab sendiri memiliki yang telah ada selama berabad-abad, sehingga karya sastra Arab ini seperti salah satu contohnya itu 1001 Night itu yang kami temukan dari sumber. Ini karya sastra ini telah menjadi cerminan budaya dan nilai-nilai masyarakat Arab. Jadi di dalam
karya sastrawan Thousand One Night ini itu terdapat cerminan budaya-budaya bangsa Arab dan nilai-nilai masyarakat Arab yang terkandung di dalamnya. Kemudian alasan yang kedua itu ada keterkaitan, di mana keterkaitan ini pada konteks sejarah dan kehidupan sehari-hari masyarakat Arabnya. Jadi sastrawan Arab ini dulu sering menggunakan karya sastra mereka sebagai medium atau media untuk mengekspresikan aspirasi mereka, baik itu perasaan kekecewaan dan pengalaman hidup mereka dalam konteks sosial dan pada saat itu. Jadi masih ada keterkaitan historis si pembuat sastranya gitu, si pembuat karyanya. Kemudian yang ketiga ada faktor perubahan sosial di mana sastra ini telah menjadi alat untuk menyuarakan perubahan sosial dan politik. Jadi tidak hanya di dalamnya terkandung tentang kajian politik atau sosial bangsa Arab tersendiri, tapi melalui karya sastra ini juga menjadi salah satu media atau alat untuk menyuarakan perubahan sosial. Nah, jadi sastrawan Arab ini menggunakan karya mereka untuk mengkritik ketidakadilan sosial, penindasan politik, tegangan budaya yang ada dalam karya mereka. Jadi zaman dahulu tuh karya sastranya sering digunakan untuk mengkritik ketidakadilan sosial juga pada zaman itu dan dalam lingkup sosial politik juga. Kemudian alasan yang keempat itu karena kekayaan budaya, di mana masyarakat Arab ini tentunya sama kita ketahui memiliki banyak sekali tradisi budaya, termasuk bagian dari mitos, legenda, kemudian dan nilai-nilai yang telah ditransmisikan melalui generasi ke generasi. Nah, sastra Arab ini mencerminkan kekayaan budaya dengan menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Arabnya, termasuk nilai-nilai kekeluargaan, keberanian, dan keadilan itu melalui karya sastra. Jadi terdapat alasan ya teman-teman di sini yang kami temukan dari sumber kami ada tadi panjang di mana bangsa Arab itu memiliki sejarah historisnya, kemudian ada keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka, kemudian perubahan sosial yang digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial politik mereka, kemudian juga kekayaan budaya. Boleh next. Nah, dari sumber yang kami dapatkan, terakhir di sini ada contoh konteks sosial pada karya sastra Arab, di mana tadi ada novel ataupun cerpen sebagai contoh sastra Arab ini seperti salah satu judul buku The Cairo Trilogy karya Naguib Mahfuz, itu buku contoh cover bukunya ada di sebelah bawah ya teman-teman, atau Season of Migration of to the North, di situ karya Taib Salih. Itu karya sastra tersebut itu mencerminkan realitas sosial dan politik di Mesir dan Sudan pada masa tertentu. Nah, sebagaimana tadi kan di awal, jadi karya sastra ini mengandung keadaan atau realitas sosial politik bangsa Arab. Nah, di sini di buku ini menggambarkan suasana sosial politik di Mesir dan Sudan pada masa itu. Dengan menggunakan sastra, di sini kita akhirnya dapat mengidentifikasi atau menganalisis bagaimana sih konflik kelas, konflik gender, dan konflik politik yang mempengaruhi karya ini. Nah, demikian sastra Arab ini menjadi salah satu cara yang utama di mana masyarakat Arab dapat mengekspresikan dan merenungkan realitas sosial mereka, kehidupan sosial, politik, dan budaya mereka, serta bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan dunia luar dan dunia di sekitar mereka. Dengan demikian telah berakhirnya sesi presentasi pemaparan materi dari kami kelompok 8. Untuk itu bagaimana Ustadz, apakah sesi tanya jawab langsung ke dua kelompok? Ya, boleh kalau ada yang mau nanya. Ya, baik teman-teman, disilakan bagi yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyebutkan ingin bertanya kepada kelompok berapa dan diajukan pertanyaannya. Iya, di sini ada Sabrina Zahra, boleh disilakan untuk menghidupkan mic-nya. Sabrina mau bertanya ke kelompok berapa, Sabrina? Ke kelompok pertama, kelompoknya. Mau tanya ke kelompok pertama, itu kan tadi ada semiotika struktural dalam tradisi kritik sastra Arab klasik. Boleh nggak dikasih contohnya dari penerapan semiotika struktural dalam tradisi kritik sastra Arab klasik? Itu aja pertanyaannya. Oke, bagaimana kelompok pertama, Haidar?
Apa sudah tertangkap pertanyaannya? Sudah tertangkap pertanyaan. Tuh, ada gitu yang nanya tuh, si siapa Yasmin. Kumpul aja dulu, pertanyaannya ditampung aja dulu. Lagi siapa yang mau nanya? Yasmin, silakan Yasmin. Ya, baik. Izin bertanya ke kelompok 8. Apakah ada perbedaan antara pendekatan sosiologi sastra terhadap sastra Arab klasik dan kontemporer? Dapat dipahami? Ya. Kelompok 8. Oke. Iya, berarti antara klasik dan kontemporer ada perbedaannya nggak dalam analisis sosiologi sastranya gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Yasmin. Ditampung dulu pertanyaannya. Ada lagi nggak? Masih ada? Atau cuma 2? Bapak 2 juga cukup lah, 2. Oke, silakan Haidar dan kawan-kawan. Silakan. Siapa nih? Ada Haidar, ada Kohana, ada Raisa, Zulfa. Manusia ini langsung jawab aja ya. Ya, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Tadi itu kalau nggak salah, tolong berikan contoh dari penerapan semiotika struktural dan tradisi kritik sastra Arab klasik ya. Di sini ada yaitu eh, sebuah analisis tentang penggunaan motif tertentu dalam karya sastra Arab klasik. Misalnya kayak dalam karya sastra Arab klasik itu ada motif bunga yang seringkali digunakan sebagai simbol kecantikan, keindahan, atau kehidupan yang singkat. Dari dalam kritik sastra Arab klasik yang menggunakan pendekatan semiotik struktural, kritikus sastra akan mengidentifikasi penggunaan motif bunga sebagai tanda yang memiliki makna tertentu dalam teks. Mereka akan menganalisis bagaimana penulis menggunakan motif bunga, di mana motif itu muncul dalam teks, dan bagaimana motif tersebut berkontribusi terhadap pemahaman pembaca terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam karya sastra tersebut. Apakah sudah terjawab, Sabrina? Gimana Sabrina? Ya, Afwan Ustadz sudah terjawab. Terima kasih Kohana atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Terus yang kedua, sama juga nih klasik dan kontemporer. Gimana kalau apa? Iya, Ustaz, mohon izin untuk menyambung pertanyaannya. Jadi dari sumber yang didapatkan bahwasanya itu terdapat perbedaan. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Safa. Ya, jadi pendekatan sosiologi sastra terhadap sastra Arab klasik dan kontemporer berbeda dalam beberapa aspek utama. Sastra Arab klasik mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan struktur sosial masa lalu dengan tema-tema yang berpusat pada petualangan, moralitas, dan agama, serta mengikuti konvensi formal.
Analisis sosiologis pada karya klasik sering menyoroti bagaimana sastra memperkuat norma sosial dan nilai budaya. Sebaliknya, sastra Arab kontemporer dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi modern, serta tema-tema seperti identitas nasional, ketidakadilan sosial, dan modernitas. Karya kontemporer lebih eksperimental dalam struktur dan gaya, mencerminkan dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung. Pendekatan sosiologi sastra terhadap karya kontemporer sering menyoroti kritik sosial dan politik, serta pengaruh global yang membentuk identitas dan perspektif penulis dan pembaca. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bagaimana sastra Arab dalam berbagai periode tidak hanya mencerminkan kondisi sosial dan budaya, tetapi juga mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya sebenarnya kesimpulannya. Ternyata di antara kedua sastra klasik antara dan kontemporer itu memiliki perbedaan dari beberapa aspeknya. Intinya itu yang si klasik ini itu kita bisa melihat dari sosiologis perspektif sosiologi sastranya itu dia lebih ke yang nggak bisa dieksperimen gitu karena udah dari sejarah dari agama gitu kan tadi petualangan jadi kayak udah tok dari sananya gitu kita tidak bisa berubah gitu. Sedangkan yang si kontemporer ini bisa dilihat dari perspektif sosiologi sastranya ini tergantung faktor perubahan dari zaman ke zaman, periode sosial, baik itu sosialnya, politiknya, budayanya. Jadi dari zaman ke zaman kan berbeda, berkembang juga. Jadi begitu juga karya sastra yang tercipta dari si karya sastra kontemporer ini. Bagaimana Yasmin? Apakah sudah terjawab? Iya, oke, baik sudah terjawab. Terima kasih kelompok 8. Ya, sama. Iya. Nah, ini bentar ya, saya share dulu tadi materinya nih. Nah, jadi kemarin kan udah masuk pembahasan tentang struktur. Ini masih masih bagian dari struktur. Jadi masih aspek intrinsik sastra lah, kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi eh, salah satu pendekatan dalam studi sastra secara umum dan lebih khususnya sastra Arab kalau kita ya itu ada namanya pendekatan semiotika struktural atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya An-Nazariyatu As-Simaiyah gitu ya. Nah, apa As-Simai. Simah itu ya semiotika gitu. Ilmu tentang tanda nih ibaratnya gitu. Jadi setiap karya sastra itu kan eh, sastra itu ambigu gitu. Jadi satu kata dalam baik itu puisi maupun eh, karya sastra yang lain seperti novel itu ada simbol gitu, tanda-tanda gitu. Dan itu bisa ditafsirkan, diinterpretasikan namanya, itu istilahnya gitu. Misalkan, sering saya sebut, misalkan seorang pengarang menggunakan kata merah dalam novel misalkan. Nah, merah itu makna dasarnya ya warna merah, tapi bisa dikonotasikan dengan hal-hal yang lain. Kan merah bisa konotasinya berani, bisa lagi yang lain-lain apa gitu ya. Seperti halnya mawar. Mawar itu kan makna dasarnya mawar itu ya bunga ya. Tetapi bisa dikonotasikan dengan hal-hal yang lain, dimaknai dengan yang lain. Mawar itu lebih dekat dengan perempuan dan segala macamnya. Itu namanya simbol. Nah, pendekatan semiotik ini mencoba melihat itu. Jadi melihat makna lain dari sistem tanda yang ada dalam karya sastra itu. Nanti saya kasih contoh dah. Nah, ada banyak nanti ya teori-teorinya. Salah satunya misalkan Roland Barthes, Michael Foucault, ada namanya walaupun sejarah awalnya memang dari Ferdinand Saussure ini, bapak linguistik modern. Kalian kalau belajar linguistik umum kan ketemu lah nih. Udah belajar kan ya linguistik umum, Am tentang Ferdinand Saussure, tokoh Prancis. Nah, jadi di dalam apa dalam karya sastra itu membongkar itu gitu. Jadi kita bisa memahami sebuah ungkapan dalam karya sastra itu dengan perspektif yang lain gitu ya. Jadi maksud tanda itu tuh gitu. Jadi jadi semiotik itu membongkar makna lah. Misalnya melihat makna makna pertama, makna kedua dan selanjutnya. Nah, kalian ngasih contoh misalkan kasih dapur dah di sini ya.
Nah, kasidah burda ini kalau dipahami lebih dalam, ini luar biasa. Apa kalau kalau kita lihat dari perspektif semiotika misalkan ya, banyak sebenarnya ungkapan-ungkapan dalam kasidah burda ini yang bukan makna dasar sebenarnya kalau lebih dipahami, tapi bisa tingkatan maknanya lebih dalam lagi pemahaman. Jadi banyak metafora di situ, eh, banyak simbol-simbol gitu ya. Misalkan apa ya, Cara Bibul Mustafa, apa, balik makosidana, Firlana, dan macam-macam lah. Saya ada buku itunya khusus membahas tentang ini. Nah, jadi eh, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, nanti ada tergantung teori yang digunakan. Jadi tadi misalnya ada teorinya Roland Barthes, Michel Foucault, dan lain-lain. Nah, sekarang saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh, ini menganalisis puisinya si siapa? Mahmud Darwis. Ya, Mahmud Darwis. Nah, nah, kita lihat nih contoh, tapi dia pakai pakai teorinya si Michael Rivater. Nah, misalkan representasi keresahan Mahmud Darwis dalam puisi Asijen. Asijen itu artinya penjara. Nah, misalkan kita lihat nih di sini ada apa penelitian orang di jurnal kita yang masukin. Nah, misalkan ini judulnya Asijen ya. Asijen ini masuk bagian dari judul puisi Asyik min Filastin. Nah, pencinta dari Palestina, sang pencinta dari Palestina. Nah, ini isinya tentang inilah secara psikologis kalau dilihat ini keresahannya Mahmud Darwis gitu ya. Melihat misalkan nih kita cek tagayyara unwanu baiti katanya. Alamat rumahku berubah, terus warna hidup akli, tempat makanku juga berubah. Wa miqdara tabghi tagayyar. Jadi jumlah linting tembakau juga telah berubah. Nah, walau nasiyabi wa wajhi wa syakli katanya ya, warna bajuku, wajahku dan bentukku pun berubah. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau dalam teorinya Revetter, semiotika Revetter ini dia ada dua model. Pertama pembacaan secara heuristik namanya. Pembacaan secara heuristik itu jadi dilihat dulu secara umum makna puisinya seperti apa. Nah, ini namanya pembacaan secara heuristik. Kita lihat secara kaidah kebahasaan ya. Nah, heuristik itu membaca berdasarkan kaidah bahasa sebagai suatu sistem semiotika. Jadi dilihat kemudian kita maknai. Nah, nanti yang kedua tahapannya kalau mau menganalisisnya. Nah, ini kan tadi kalau diterjemahkan bait pertama itu alamat rumahku berubah, terus tempat makanku juga berubah. Nah, ini namanya kaidah bahasa ya. Nah, misalkan contoh nih, baiting itu dipakai ya, berarti dia melihat bahwa di ujung redaksi itu berbentuk domir mutasil ya mutakalim, yang berarti bahwa yang berubah itu adalah si rumahnya si yang penyair gitu ya. Nah, jadi kalau pembacaan heuristiknya berarti ngelihatnya dari aspek kebahasaannya dulu. Nah, terus nanti yang kedua, ini baru pembacaan hermeneutik namanya. Menafsirkan apa syairnya ini. Tentu menafsirkannya tidak lagi lewat aspek kebahasaannya. Nah, di sini sudah melihat sistem tandanya tadi. Nah, misalkan gini ya, perubahan pertama misalkan diungkap pada tadi kalimat tagayyara unwanu baiti. Jadi alamat rumahku itu berubah. Nah, baiti kalau kita artikan secara harfiahnya kan rumah artinya gitu ya. Nah, di sini bisa juga bermakna ambigu karena rumah yang dimaksud itu bukan cuma rumah fisik, tapi bisa saja negara gitu, negara atau tanah kelahiran. Jadi, nah itu kan konotasi baitun tadi sudah berubah. Jadi tidak lagi bermakna rumah secara fisik, tetapi yang dimaksud sama penyair itu adalah eh, tanah airnya, gitu ya. Nah itu semiotik tuh melihat seperti itu. Jadi ada konotasi lain dari setiap kata yang dibuat sama penyair. Nah terus misalkan lagi contohnya ini misalkan wama itu akli katanya tempat makannya juga berubah. Jadi maksudnya itu karena dia ini dalam penjara, dalam keterasingan sehingga hidangan makanannya pun juga berubah gitu ya. Nah, terus misalkan nih lagi contoh bait berikutnya.
Walau nasiyabi wa wajhi wa syakli, gitu. Bajuku, warna baju, wajah, bentuknya pun berubah. Nah, ini juga berubah itu dimaknai bahwa karena si penyair itu dalam penjara, berarti dia udah terasing, dikungkung, gitu ya, dari orang-orang penjajah. Maksudnya itu ya orang-orang yang, karena ini apa konteksnya Palestina kan ya, konteksnya Palestina. Nah, jadi eh, mungkin kalau bisa dipahami, yang tadinya bajunya sudah apa masih bagus, kemudian ketika dalam penjara itu sudah tidak lagi seperti halnya layak dipakai dan segala macamnya gitulah ya. Nah, itu kan berarti bisa memakna apa bisa dipahami dengan pemahaman yang lebih luas lagi kalau semiotika itu gitu. Nah, misalkan ada lagi penyair menggunakan kata komar di sini. Misal mana nih? Wahatta komar katanya. Sampai rembulan pun berubah katanya. Bahkan bulan pun juga begitu asing bagiku di sini ya. Gitu ya. Berarti maksud maksud si penyair itu komar itu bisa saja kalau kita pahami lebih dalam bukan komar bulan, bukan ini adalah bentuk metafora berarti ya, majas lah berarti. Nah, bulan di sini bisa diarti sebagai sebuah harapan gitu ya, harapan karena munculnya rembulan itu kan selalu ditunggu gitu ya, munculnya Pak Komar gitu ya, Pak Bulan itu selalu ditunggu. Nah, jadi eh, Komar itu dianggap sebagai sebuah harapan. Jadi pemaknaan komar itu tadi tidak lagi sesuai dengan makna dasarnya, tetapi sudah masuk pada makna semiotiknya gitu ya. Misalkan contoh lain apa? Contoh lain tuh eh, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam itu bukan kupu-kupu yang terbang di malam hari kan konotasinya bisa negatif kan ya. Itu makna makna semiotik sudah itu masuk ke situ sudah. Apalagi kalau kalian melihat syair-syair sufi gitu ya. Wah, itu lebih dalam lagi kalau dikaji dari aspek semiotikanya, lebih dalam lagi. Ibnu Arabi, seorang sufi besar, itu menggambarkan Tuhan itu sebagai menggunakan kata, makanya dianggap kalau orang yang nggak paham tasawuf, itu kadang melihat, oh ini sesat lah segala macam. Padahal itu tingkat penafsirannya itu yang tinggi gitu, yang kita nggak sampai orang awam. Misalkan Tuhan digambarkan sebagai seorang perempuan gitu dalam syair-syairnya misalkan gitu ya. Nah, imro'ah penggunaan kata imro'ahnya Ibnu Arabi dan segala macam. Nah, itu sebenarnya kalau dikaji dari aspek semiotika itu maknanya bisa lebih dalam lagi. Nah, itu fungsi kajian semiotika itu. Bahkan dalam tafsir Quran itu dalam kalau kalian belajar tafsir metode hermeneutika ini metodenya hermeneutika ini, Prancis apa Barat metode Barat itu dipakai untuk melihat lebih jauh konteks makna Al-Quran dengan konteksnya gitu ya. Nah, jadi dalam kajian sastra semiotika itu ya untuk membongkar makna itu. Jadi tidak hanya makna tingkat satu ibaratnya, tapi bisa dibuat beberapa tingkatan makna gitu ya dari karya-karya sastra itu. Oke ya, seperti itu ya. Nah, ini hanya penjelasan sedikit saja. Terus eh, itu semiotika. Nah, yang kedua tentang sosiologi sastra. Sosiologi sastra itu, nah, kalau tadi masih dari aspek eh, intrinsik dari dalamnya, sekarang masuk dari aspek luar sudah. Meskipun ada yang mengkaji nanti eh, aspek semiotika dikaitkan dengan sosiologi sastra bisa juga. Misalkan dilihat dulu makna semiotikanya, kemudian dikaitkan dengan konteks sosialnya. Nah, ini bisa dikaitkan juga seperti itu. Jadi pendekatannya bisa semiotika dan sosiologi sastra. Nah, kalau sosiologi sastra ini sederhananya gini, eh, sastra itu tidak murni imajinasi. Tentu ada konteks sosial yang melatar belakanginya. Munculnya novel, misalkan karya Nawal Elsa Dawi, judulnya apa? Imro'ah Inda Nuqtatis Sifur, perempuan di titik nol, itu
bukan datang langsung dari imajinasinya si Nawal, tetapi dilihat dari konteks sosial. Isi ceritanya apa? Isi ceritanya tentang diskriminasi perempuan pada masyarakat Mesir, misalkan ya, budaya patriarki, budaya kelaki-lakian yang masih dominan. Nah, itu eh, latar belakang ceritanya. Berarti si Nawal itu dalam kepalanya dia itu udah banyak ini yang mempengaruhinya. Bisa lihat konteks sosial masyarakat Mesir, kemudian ideologi yang dia bawa dan segala macamnya. Nah, sosiologi sastra mencoba melihat itu. Jadi melihat sejauh mana sastra itu mencerminkan konteks sosialnya. Makanya kalau novel-novel realis, novel realis itu yang lebih lekat dengan kehidupan, itu biasanya lebih pas untuk dikaji dari aspek sosiologi sastra ya. Penelitian-penelitian sosiologi sastra itu lebih lebih lekat tuh. Novel-novelnya Nawal bisa bisa dikaji dari aspek sosiologi sastra selain sastra feminisnya mungkin ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan kan kalau novel Nawal El Sadawi itu dilihat dari aspek feminismenya. Tetapi kalau mau melihat dari aspek sosiologi sastranya juga bisa. Bagaimana perbedaan kelas sosial masyarakat, kaya, miskin dalam isi cerita, bagaimana eh, pokoknya kalau sebenarnya feminisme juga masuk dalam kajian sosiologi ya kalau ilmu sosial kan. Cuman kan kalau feminis itu perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Kalau sosiologi itu melihatnya perubahan sosial dalam masyarakat. Misalkan perbedaan kelas sosial gitu ya, antara kaya miskin. Nah, itu bisa dilihat dari aspek situ. Nah, terus bisa melihat, jadi kalau mau melihat sosiologi sastra bisa dilihat dari aspek pengarangnya tadi. Aspek pengarang misalkan mau melihat sejauh mana pengarang itu punya ide tentang buat cerita, itu bisa juga diteliti dari aspek situnya. Kemudian menganalisis karya juga bisa ya. Karyanya misalkan yang lebih pas kalau untuk kajian sosiologi sastra itu ya memang novel atau cerpen lah. Meskipun puisi juga bisa, tapi lebih lebih panjang ceritanya itu novel dan cerpen. Kalau puisi misalkan mau dikaji dari aspek sosiologi sastra bisa seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, saya waktu kuliah juga meneliti puisi ya, puisi tapi dari aspek sosiologinya, puisi klasik Arab, eh, Arab jahiliyah malah, karena kalau bagi orang Arab itu kan asy'ru di apa asy'ru huwa diwanul Arab kalau kata orang Arab. Syair itu adalah dokumentasinya orang Arab. Jadi melihat sejarah budaya Arab, melihat kebudayaannya Arab, bagaimana kehidupan mereka itu lewat puisi. Makanya dalam puisi-puisi klasik itu, ya kalau kita mau lihat bagaimana sejarah pertempuran orang Arab itu lewat puisi. Nah, maka ketika mengkaji aspek puisi dari perspektif sosiologi sastra itu bisa. Nah, jadi tapi lihat puisinya ya. Kalau puisi-puisi yang romantis segala macam ya bisa juga. Cuma mungkin konteks sosialnya tidak banyak gitu lah. Lebih ke psikologi mungkin mungkin seperti itu. Psikologi penyair ketimbang konteks sosialnya. Nah, maka kalau mau meneliti, misalnya nanti mau meneliti tentang novel dari pendekatan sosiologi sastra, mungkin novel atau cerpen itu lebih lebih pas gitu ya, karena ceritanya lebih panjang, konfliknya lebih ada gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada yang model eksperimental tadi ya. Kalau eksperimental itu berarti melihat sejauh mana pembaca, pembaca bisa juga dari aspek resepsinya. Resepsi itu penerimaan pembaca terhadap apa eh, karya sastra gitu ya. Nah, dilihat dari konteks sosialnya tuh. Sejauh mana sebuah karya sastra itu berdampak kepada pembaca misalkan gitu. Ya, itu bisa juga dilihat dari situnya. Konteks sosialnya. Novel yang punya pengaruh apa misalkan? Yang bisa merubah pandangan hidup orang. Apa ya? Misalnya contohnya
misalkan puisinya siapa gitu bisa merubah pandangan hidup seseorang. Nah, itu bisa dilihat dari konteks sosialnya. Jadi sejauh mana puisi itu punya dampak terhadap pembaca, gitu ya. Bahkan merubah sebuah tatanan sosial. Nah, itu bisa tuh kalau mau meneliti itu. Cuman kan itu modelnya eksperimen ya, eksperimental harus model penelitiannya pun juga nanti harus ditanya orangnya sejauh mana membaca ini, bagaimana dampaknya itu model-model eksperimen seperti itu. Nah, eh ini tadi ya interaksi sosial, tadi bisa politik, bisa ekonomi, bisa perbedaan kelas, sosial dan lain-lainnya. Terus, nah ini kalau ini jarang juga digunakan. Ada yang menggunakan ini sosiopsikologi, berarti menggabungkan aspek psikologis dan sosiologinya. Jadi dua pendekatan nih sebenarnya. Jadi eh, sastra sebagai ekspresi kejiwaan individu dan aktivitas sosial tadi. Jadi misalkan melihat tokoh dalam penceritaan itu sebagai seorang individu. Kalau individu kan berarti mainnya sudah psikologi kan ya, melihat bagaimana tokoh utama dalam cerita, kondisi psikisnya, kejiwaannya dan lain-lain itu udah masuknya ke psikologi. Tapi kalau melihat tokoh utama dari sebagai seorang manusia sosial, bagaimana dia si tokoh itu dalam cerita interaksinya dengan masyarakatnya, dengan orang lain, nah itu sudah masuknya ke sosiologi. Nah, jadi kalau mau meneliti tentang sosial psikologi sastra pun juga bisa. Jadi melihat dua aspek perspektif berbeda dari si tokoh. Misalkan tokoh A sebagai individu dan tokoh A juga sebagai manusia sosial gitu ya, yang berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Itu maksudnya gitu. Eh, ini ada contoh tadi kalian ngasih ini tadi apa? Mengapa sastra Arab mencerminkan realitas kehidupan sosial, politik, dan budaya? Nah, ini salah satu beberapa tradisi naratif panjang. Ya, meskipun Arab itu sebenarnya lebih ke syair ya, tradisinya. Tetapi memang tradisi syair itu ya sampai nanti berkembang juga tradisi narasi ini pada era-era kemasan Islam khususnya. Khususnya ini muncul 1001 Night ini Al-Qulailah Walailah 1001 malam pada era Abbasiyah nanti itu. Nah, terus tadi misalkan kekayaan budayanya bisa dilihat dari syair atau genre-genre yang lain. Nanti kalau pada masa keemasan Islam itu ada beberapa genre selain apa, syair, ada khutbah misalkan ya. Khutbah juga bagian dari prosa kan kalau Arab. Nah, khutbah itu juga bagaimana kebudayaan Arab, kekayaan budaya Arab itu tercermin dalam khutbah-khutbahnya itu. Jadi khutbahnya itu bukan cuma untayan kata biasa, tetapi penuh makna dan punya nilai sastra juga ya kalau Arab itu. Nah, ini dua novel yang bicara tentang kehidupan sosial. Pertama, eh, karya As apa Soleh namanya. Judulnya itu Musimul Hijrah ila Shimal. Ini versi terjemahan bahasa Inggrisnya ini. Ini karya orang Sudan. Kalau nggak salah ceritanya tentang jadi seorang ini siapa namanya Said saya lupa namanya nanti cari ya Muhammad Said apa apa lah gitu ya tokoh utamanya itu pergi hijrah lah ke barat gitu jadi isi cerita novel ini persinggungan antara dunia barat dan timur bisa dibilang gitu lah nanti si tokoh utamanya menikah dengan eh, orang barat kalau nggak salah di Inggris apa ya saya lupa saya pernah baca ininya nah jadi ini kalau diteliti ini banyak sekali nih kalau misalkan mau menganalisis novel ini banyak sekali persinggungan kehidupan sosialnya, bagaimana perbedaan antara timur dan barat gitu ya. Ini timur dengan ketimurannya, barat dengan apa kebebasannya gitu dan lain-lainnya. Nah itu bisa diteliti. Terus kalau ini Najib Mahfuz, kalau versi Arab judulnya itu Sulasiyatul Qahirah, jadi trilogi Kairo, The Cairo Trilogy. Nah, ini ada beberapa novel nih versinya. Jadi The Cairo Trilogy itu maksudnya 3 judul novel dalam satu dan saling terkait biasanya. Jadi trilogi itu
versi yang satu ini, kalau nggak salah judulnya saya lupa ya. Eh, Salah satunya ada Bainal Qasrain, dari Bainal Qasrain, terus As-Sukariyah, satu lagi apa saya lupa lah. Eh, Kasus Solve apa-apalah gitu saya lupa. Nah ini eh, trilogi itu biasanya novel satu nanti nyambung ke novel dua nyambung ke novel tiga. Jadi ceritanya itu berurutan. Meskipun mungkin tokohnya juga nanti berbeda-beda. Nah jadi ini trilogi atau sulasi ya istilahnya deh. Sulasiyatul Qahirah. Trilogi Kairo, The Cairo Trilogy. Nah ini juga bicara tentang politik lah, realitas sosial politik di Mesir khususnya ya. Karena Najib Mahfuz ini orang Mesir. Oke, jadi seperti itu ya. Gambaran tahu ya nanti ya bilangnya eh, psikol apa semiotika fokus pada pembahasan karya sastra sebagai sistem tanda, kalau sosiologi karya sastra sebagai cerminan realitas sosial masyarakat. Nah, itulah. Jadi sebuah karya sastra itu nggak mungkin turun dari langit, datang, plok, ada gitu. Tapi pasti ada pergumulan ideologi, isi kepalanya si siapa nih, si pengarang tuh pasti macam-macam gitu lah. Nah, yang mempengaruhi dia gitu. Sama halnya dengan sastra Indonesia lah juga. Sastra Indonesia juga gitu kan. Wiji Tukul, seorang penyair kritikus, penyair eh, yang hilang itu, itu kan bikin puisi tentang kritik sosial gitu. Nah, tentu dia mengkritik lewat puisinya itu kan melihat fenomena masyarakat seperti apa kan. Nah, itu kemudian di apa diekspresikan begitu pun melalui puisi gitu ya, melalui puisinya gitu. Nah, dan macam-macam lagi lah. Eh, Novel-novel seperti apa yang baru itu saya lupa. Yang aduh lupa saya pernah dikasih mahasiswa novel jadi Laut Bercerita. Nah, itu juga novel tentang kehidupan aktivis. Nah, itu juga bagus tuh Laut Bercerita. Silahkan dibaca ya. Kalau yang hobi baca-baca novel tuh, novel-novel Indonesia yang sekarang juga banyak bagus-bagus, bisa di ini kan, ayo di ya buat buat inilah, buat bacaan-bacaan sudah, biar tambah wawasan gitu ya tentang kehidupan sosial gitu ya. Oke, seperti itu eh, semiotika dan apa sosiologi sastra bisa dipahami lah ya. Nanti kalau ketika tahapan analisisnya saja nanti ada beberapa yang bisa dipakai teori-teorinya saja. Kalau kalau misalkan punya minat terhadap kajian-kajian sastra nanti kalau skripsian ya bisa dipakai model-model seperti itu, psikologi dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Ada nggak yang nanya nih? Hah? Ada? Berarti minggu depan apa? Apa dia temanya? Psikologi ya Pak dia ya? Iya, Ustadz. Psiko, Psikologi dan isu gender dan feminisme. ya udah langsung dua ya. Mungkin Iya, dua Ustadz. saja nanti ya. Jadi biar kita cepet nanti kalian di terakhir saya kasih judul novel berkelompok kerjakan menganalisis tapi novelnya yang terjemah. Kalau yang Arab, aduh, pusing kalian nanti bacanya. Jadi yang terjemah aja dipahami ceritanya nanti saya suruh menganalisis salah satu. Jadi satu satu kelompok misalkan tiga atau empat orang menganalisis novelnya gitu ya. Oke ya, gitu ya. Nanti tolong juga apa eh, ininya. Kan ini PPT-nya udah ada ya. Untuk untuk dapat nilai UTS buat makalahnya. Ya, biar
dapat nilai UTS-nya. Jadi buat makalah dari judul yang kalian bikin, kalau ini kan cuma singkat-singkat nih, PPT kan cuma paling berapa lembar, 10, 15 gitu ya. Nah, nanti dibikin dalam bentuk makalah. Ya, terus nanti dikumpulkan tanggal berapa ya? Kalau UTS yang UTS itu, kalau bisa akhir bulan ini, bisa nggak? Nanti Juni tinggal fokus ke eh, untuk UASnya saja. Ya, kalau nanti UASnya paling terakhir ngumpulin juga nggak apa-apa. Yang penting sebelum nilai ditutup. Nah, misalkan orang yang lain ujian sampai akhir Juni. Nah, kita nanti ngumpulinnya akhir Juninya juga nggak apa-apa. Sebelum nilai konversi nilai ke si akad lah, kalau bisa gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Hah? Ada? Aji? Ada, Ji? Belum, Ustaz. Fadia, ada Fadia? Udah ada. Nggak ada ya? Anjeli ada? Arda Yarum? Rara? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Oke, kalau gitu ya. Berarti insya Allah paham lah ya. Secara umumnya ya. Secara umumnya saja. Nanti Insya kalau Allah. untuk teknisnya silakan dibaca. Kalau perlu bukunya ntar saya kasih nanti buku-buku semiotika dan lain-lainnya. Ada sih saya punya. Kalau buat kepentingan taujih yang ada bahas novel atau bahas puisi, ya silakan nanti minta sama saya buku-bukunya. Oke, kalau gitu cukup. Insya Allah nanti minggu depan kita masuk lagi ya. Pak Dia, Haji, nanti kita langsung dua kelompok biar berarti ini pertemuan 8, berarti 9, 10, nah gitu ya. Langsung dua-dua aja. Kita membayar kodok nih kita nih. Membayar kodok yang sudah tidak kita lewatkan, sudah tidak kita lewatkan beberapa, hampir sebulan kali. Saya nggak masuk di kelas lain juga. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Hmm.